Satu di antaranya harus bisa mendengar pesan dari semesta dan para leluhur untuk bisa pantas disebut Satrio Piningit Sinisihan Wahyu. Dia saat ini ada di ujung. Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru, yaitu zaman kala Subah Kejayaan menuju tatanan Swarga Maniloka. Sugeng rawuh. Sana kadang kinasih. Mobil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Kita sebagai bangsa besar, kita pewaris Nusantara ini. Di tanah ini, lahir kerajaan-kerajaan besar, dan lahir raja-raja yang masyhur. Sudah sejak lama, para leluhur sudah mangkat dan mewariskan Nusantara ini. Sebagai terah penerus bangsa besar ini, Nusantara sudah saatnya dipimpin Satrio Piningit Sinisihan Wahyu. Fenomena yang sangat menarik saat ini adalah, akankah Satrio Piningit yang dikenal dengan nama Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu muncul pada masa ini? Mengingat dari situasi dan tanda-tanda alam yang terjadi mengindikasikan Nusantara akan memasuki era baru, yaitu zaman kala Subah Kejayaan menuju tatanan Swarga Maniloka. Setelah munculnya Satrio Piningit di bumi Nusantara ini, kewajiban pertama yang harus segera dilaksanakan adalah berbenah. Berbenah di sini dimaksudkan untuk mawas diri dan membersihkan hati dari hawa nafsu, ngolah rasa, ngasah jiwa, dan notorogo. Seseorang yang mampu mengendalikan atau mengolah rasa dalam dirinya, maka akan terbuka segala pembatas diri dengan diri sejati. Ketika rasa sudah menemui rasa sejati, dan ketika sukma sudah menemui sukma sejati, maka muara segala keilmuan akan segera terbuka. Satrio yang sudah manjing dan mencapai alam sejati akan tahu hakikat tentang kehidupan. Dia akan selalu dibimbing leluhurnya ke jalan kebenaran yang hakiki. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi ketika kita sudah mencapai alam hakikat. Yang pertama, kita akan kembali ke alam sadar atau dunia. Yang kedua, kita akan tetap dan mencapai alang-alang kumiter sesuai kehendak Sang Hyang Wenang. Suara alam di Nusantara ini sudah memberitahukan siapa Satrio Piningit yang akan diberi titah dari semesta. Dan apakah dia pantas menyandang nama Satrio Piningit? Sanggupkah mengemban amanah dari para leluhur? Nusantara khususnya Jawa percaya akan terpilihnya Satrio Piningit sebagai purwakaning zaman untuk memurnikan zaman yang sudah tidak seimbang alam semesta. Sebagai Satrio Piningit banyak lelaku yang harus dilewati baik secara lahir dan batin. Dalam menjalani laku suci, hendaknya Satrio Piningit membersihkan atau mensucikan diri untuk yang maha suci. Allah suci Sang Yang Tunggal, mustahil bagi para lelaku akan bertemu dalam keadaan kotor lahir batin. Jikalaupun bertemu, kemungkinan bukan kemurnian, melainkan hal buruk yang menyerupai. Sebelumnya para lelaku hendaknya membersihkan wadah kasar atau jasad dulu disertai memurnikan niat mensucikan diri. Membatasi atau menahan diri dari perilaku kurang baik yang sifatnya keduniawian, baik secara lahir atau panca indera atau dan kebatinan.
Aku Satrio dalam suluk membuka tabir diri sudah seyogyanya melebur diri dalam kefanaan atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Dalam kondisi ini, peleburan atau pengosongan diri, para lelaku akan menemukan kemurnian sejati dalam diri, akan merasakan rasa sejati sebagai bentuk kaula kepada Gustinya. Rasa sejati akan membawa para lelaku dalam kekosongan, maka yang akan dirasakan hanyalah Gusti Sang Yang Tunggal. Tak ada yang lain selain daripadanya. Tak ada yang lain selain kuasanya. Yang ada hanyalah Sang Yang Tunggal, Sang Yang Unang. Masuk dalam keheningan alam suluk, para penilai akan lebih merasakan kuasa Ning Gusti Kang Akaryu Jagat dengan kemurnian rasa. Kemurnian rasa akan menjadikan para lelaku menjalani hidup ini dengan penuh keikhlasan atas kehendak Sang Yang Menang. Good thoughts, very agreeable. I said in the United Nations several years ago. Ya, soalnya adalah memang tergantung kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sugeng rawuh. Sana kadang kinasih. Mobil tansah pinanggi Karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Tak ada yang kebetulan, semua sudah sesuai dengan lelaku buah dari apa yang ditanam. Mungkin ini kalimat yang tepat untuk kondisi Nusantara saat ini. Jiwa-jiwa satria para leluhur era kemerdekaan adalah titisan moyang zaman kerajaan kuno terdahulu. Lahir dari bumi para satrio dan pewaris tahta Nusantara, sudah sepantasnya kita kembali mengkaji wejangan-wejangan para leluhur kita terdahulu. Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Raden Sukeme Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyuman Rai. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah, rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Desember tahun 1929, Soekarno ditangkap Belanda dan dipenjara di Bancuy. Tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah, Soekarno membuat pledoi Indonesia menggugat. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan.
Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tanggal 8 Juni tahun 1921. Bapaknya bernama Kertosudiro, sedangkan ibunya bernama Sukirah. Sampai akhirnya terpilih menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah pada tahun 1941. Beliau resmi menjadi anggota TNI pada 5 Oktober tahun 1945. Pada tahun 1947, Soeharto menikah dengan Siti Hartina, seorang anak pegawai Mangkunegaran. Jenderal Besar Hari M. Soeharto telah menapaki perjalanan panjang di dalam karir militer dan politiknya. Di kemiliteran, Pak Harto memulainya dari pangkat sersan tentara KNIL, kemudian komandan peta, komandan resimen dengan pangkat mayor, dan komandan batalion berpangkat letnan kolonel. Setelah meletusnya G30 SPKI, Sidang Istimewa MPRS, Maret tahun 1967, menunjuk Pak Harto sebagai pejabat presiden, dikukuhkan selaku Presiden ARI kedua, Maret tahun 1968. Pak Harto memerintah lebih dari 3 dasawarsa lewat 6 kali pemilu, sampai ia mengundurkan diri 21 Mei tahun 1998. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan Tuti Merini Puspawardojo. Peraih penghargaan bergengsi Theodore Van Karman Award itu 10 tahun kuliah, hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN industri strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden ARI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden ARI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie. Abdurrahman Wahid menjabat Presiden ARI keempat mulai 20 Oktober tahun 1999 hingga 24 Juli tahun 2001. Beliau lahir tanggal 4 Agustus tahun 1940 di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama. Awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil Khatib Syuriah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan budaya. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya. Karir yang dianggap menyimpang dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta DKJ pada tahun ke-1983. Beliau juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia FFI tahun 1986 ke-1987. Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri lahir di Yogyakarta, 23 Januari tahun 1947. Sebelum diangkat sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden ARI yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden ARI pertama yang juga proklamator, Soekarno. Masuknya Megawati ke kancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Trauma politik keluarga itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI. Walau tergolong tidak banyak bicara, ternyata memang berhasil.
Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6. Beliau merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran kedua, 20 September tahun 2004. Lulusan terbaik Akabri 1973 yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur. Batalion Linut 330 salah satu dari 3 batalion di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang atau Kostrat yang memiliki nama harum dalam operasi militer. Ketiga batalion itu ialah Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Tridharma, Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Dirgahayu, dan Batalion 305 Tengkorak. Sejak lahir pada 21 Juni tahun 1961 di Rumah Sakit Brayat Minulyo, Joko Widodo tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di tepi sebuah sungai di Solo. Hidup mereka sangat sederhana. Ayah Jokowi yang sehari-hari menghidupi keluarga dengan berjualan kayu. Pada Maret tahun 2012, PDIP dan Partai Gerindra mengusung Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilu Kada DKI Jakarta ke-2012. Pasangan calon ini berhadapan dengan 5 pasangan calon lain dan berhasil menduduki posisi teratas pada pemilu Kada putaran pertama. Pesan alam sudah disampaikan, para leluhur sudah merestui siapa yang akan membuka tabir misteri Satrio Piningit untuk mengembalikan Nusantara dalam kejayaan. Suara langit mengilhami 2 pewaris tata Nusantara yang akan meneruskan perjuangan para leluhur. Keduanya memiliki keistimewaan masing-masing. Satu di antaranya harus bisa mendengar pesan dari semesta dan para leluhur untuk bisa pantas disebut Satrio Piningit Sinisihan Wahyu. Dia saat ini ada di ujung